Friandita dari kelas 12 Farmasi 1 dengan tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama dengan saya, Windy Friandita. Jadi, pada tugas kali ini, saya akan memaparkan kembali apa materi yang telah Bapak Muhammad Amsori berikan, yaitu tentang membuat iklan pada chapter 21. Mari kita simak dan kita baca apa sih yang ingin dijelaskan dalam chapter ini, yaitu mempelajari hakikat apa itu iklan. Tujuan mempelajari chapter ini adalah saudara diharapkan menguasai dasar hakikat, karakteristik, struktur, kebahasaan, tips menulis, dan refleksi soal secara komprehensif. Pemahaman materi dalam unit ini penting dipahami guna menjadi dasar dan syarat melangkah pada subunit selanjutnya. Nah, jadi maksud dari chapter 21 ini saya terutamanya sebagai siswa bisa menguasai apa sih itu dasar hakikat, karakteristik, struktur, dan kebahasaan, tips menulis dalam iklan. Jadi nanti setelah mempelajari chapter ini diharapkan saya sebagai murid terutamanya itu paham tentang dasar hakikat, karakteristik, struktur, kebahasaan, tips menulis, dan refleksi soal secara komprehensifnya itu bagaimana. Lalu di sini terdapat latihan 1, mari kita baca apa isi teksnya. Setelah Anda memahami tujuan pada chapter 21 ini, lalu bagaimana konsep dasar karakteristik iklan? Guna menjawab latihan 1, cermati gambar di bawah ini dan kemudian pelajarilah paparan di bawahnya. Nah, di sini ada gambar minuman seperti teh, yaitu teh pucuk harum dengan slogannya, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Nah, jadi pada latihan 1 ini sepertinya kita disuruh memahami bagaimana sih konsep dasar karakteristik iklan berdasarkan gambar yang telah dipaparkan dan telah dicantumkan di sini. Mari kita lihat bagaimana pemaparannya. Karakteristik teks iklan. Pernahkah kalian menemui sebuah iklan? Di mana kalian bisa menjumpai iklan? Lalu apa yang ada di dalam benak kalian tentang sebuah iklan? Ya, jadi setiap orang pernah menemui sebuah iklan, baik dari media radio, koran, televisi, hingga internet. Iklan bertujuan menarik pembeli untuk menikmati suatu jasa atau barang. Dalam hal ini, iklan berperan sebagai sebuah media promosi yang efektif mempromosikan jasa atau barang dengan semenarik mungkin, agar masyarakat dapat mengenali, membeli, atau menikmati barang atau jasa tersebut. Oleh karenanya, materi ini penting sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mendapatkan kompetensi dalam menghasilkan sebuah iklan. Nah, jadi maksud pada penjelasan di paragraf pertama tentang karakteristik teks iklan ini, nanti diharapkan setelah kita mempelajari apa sih karakteristik teks iklan itu, kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk mendapatkan bagaimana sih karakteristik iklan yang benar itu. Jadi iklan itu di sini sebagai sarana komunikasi dan promosi antara penjual dengan pembeli, baik itu yang disediakan penjualnya jasa ataupun barang, seperti itu. Nah, di mana sih kita bisa menemukan suatu iklan itu? Untuk saya sendiri di era 4.0 ini sering kita menjumpai iklan-iklan itu seperti di internet terutama. Internet seperti di aplikasi e-commerce atau e-komersial seperti aplikasi-aplikasi dagang seperti Shopee, Lazada, ataupun aplikasi-aplikasi perdagangan lainnya yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak iklan-iklan seperti itu. Lanjut pada paragraf berikutnya, perlu kalian ketahui bahwa iklan tidak selamanya tentang hal komersil, dapat juga berisi layanan masyarakat dari instansi swasta atau pemerintah atau swasta guna mendukung program yang dilaksanakan. Iklan memiliki karakteristik umum berkaitan dengan objektif, singkat, jelas, padat, tepat sasaran, sopan, menarik, dan logis. Selain itu, iklan memiliki sasaran yang jelas terhadap target konsumen yang tergantung dari kualitas, harga, maupun distribusi. Tentunya, iklan membutuhkan media, bisa berupa media cetak, media elektronik, media internet, atau media iklan di jalan-jalan,
Media yang tepat juga penting agar informasi pada iklan bisa tersampaikan dengan baik dan tepat sesuai yang diinginkan. Dalam pembuatan iklan juga ada ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Iklan yang baik tentu memiliki syarat dan karakteristik tertentu pula, sehingga produk yang diiklankan mudah diidentifikasi dan dikenali oleh masyarakat yang menjadi target konsumen. Berikut ciri-ciri iklan yang baik dan benar meliputi menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, menjelaskan produk yang diiklankan, dan menonjolkan informasi utama. Nah, jadi penjelasan pada paragraf ini tentang karakteristik iklan. Jadi iklan itu tidak hanya untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Jadi bisa saja untuk iklan seperti layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat atau iklan-iklan semacam ini itu bukan untuk menawarkan, melainkan mengajak, seperti contohnya iklan tentang era pandemi ini misalnya tentang ajakan untuk menggunakan masker. Nah, jadi pemasangan billboard atau layar besar di jalan-jalan tentang anjuran untuk memakai masker. Nah, jadi di sini kita bukan mempromosikan suatu masker, melainkan kita mengajak masyarakat terutamanya untuk mari sama-sama menggunakan masker. Untuk apa? Untuk mengurangi angka penyebaran COVID, misalnya seperti itu. Nah, ciri-ciri utamanya tadi seperti menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Nah, jadi di sini tidak hanya semata-merta memasang anjuran untuk memakai masker misalnya, tapi pemilihan kata pada anjuran tersebut haruslah juga tepat dan menarik. Dan juga menonjolkan informasi utama atau informasinya apa sih yang ingin kita sampaikan melalui iklan tersebut. Jadi diusahakan dalam suatu iklan itu tidak bertele-tele. Lalu lanjut pada penjelasan paragraf berikutnya, yaitu ciri iklan berikutnya adalah menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Informasi ini menjadi pusat perhatian utama dari iklan sehingga ditonjolkan. Bisa dengan ukurannya lebih besar atau warna yang berbeda dari yang lainnya. Pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Menggunakan kata-kata persuasif sesuai dengan sasaran. Memadukan unsur kata dan gambar, bersifat objektif dan jujur, tidak boleh menyinggung produk lain dan menarik perhatian. Nah, lanjut pada paragraf berikutnya. Secara umum ada beberapa manfaat iklan yang bisa didapatkan oleh pengiklan, yaitu produk atau jasa yang diiklankan akan dikenal atau lebih terkenal di masyarakat luas. Kemudian, para konsumen baru semakin bertambah sehingga meningkatkan angka penjualan produk atau jasa yang diiklankan. Adapun macam-macam iklan yang bisa kita lihat selama ini. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan isi, media, dan sifat iklan tersebut. Berdasarkan isinya, iklan meliputi pemberitahuan, niaga, layanan masyarakat. Berdasarkan medianya, meliputi cetak dan elektronik. Berdasarkan sifatnya, meliputi komersial dan non-komersial. Nah, sudah dijelaskan tadi di sini. Jadi, manfaat kita membuat iklan, utamanya memasang iklan di suatu tempat-tempat ataupun mengiklankan barang kita di suatu media massa tertentu itu nanti produk atau jasa kita itu nantinya lebih terkenal, lebih dikenal oleh target pengiklanan tersebut. Nah, dan juga di sini ada macam-macam iklan berdasarkan isinya. Contohnya iklan pemberitahuan, iklan niaga. Niaga itu iklan tentang penjualan ataupun perdagangan seperti itu. Dan iklan layanan masyarakat yang saya contohkan di awal tadi, yaitu tentang iklan pengajakan ataupun pengajakan seperti anjuran untuk memakai masker misalnya. Dan ada yaitu berdasarkan media meliputi cetak dan elektronik. Jadi iklan berdasarkan media cetak itu seperti iklan pamflet seperti itu. Kalau untuk elektronik itu seperti pada gadget, yaitu pemasangan iklan di internet melalui gadget seperti itu.
Untuk iklan berdasarkan sifatnya meliputi iklan komersial. Komersial ini tentang perdagangan atau mempromosikan suatu produk atau jasa. Dan iklan non-komersial itu seperti contohnya seperti iklan layanan masyarakat tersebut. Iklannya ini bersifat tidak mempromosikan suatu barang, melainkan lebih ke non-komersial yang bukan perdagangan, seperti itu. Masuk pada penjelasan berikutnya yaitu tentang struktur teks iklan. Saudara, Anda tentu sudah tahu bahwa teks iklan merupakan teks yang berperan sebagai media promosi dan bertujuan menarik pembeli untuk menikmati sesuatu jasa atau barang dengan semenarik mungkin agar masyarakat dapat mengenali, membeli, atau menikmati barang atau jasa tersebut. Nah, ini adalah latihan 2. Anda telah memahami karakteristik teks iklan. Lalu, apa saja ruang lingkup struktur teks iklan? Guna menjawab latihan 2, cermati bagan di bawah ini dan kemudian pelajarilah paparan di bawahnya. Di sini ada bagan tentang struktur teks iklan, yaitu panah tentang judul, subjudul, dan amplifikasi. Jadi untuk tahu apa sih itu judul dan subjudul, amplifikasi dalam struktur teks iklan, mari kita lihat pemaparan pada teks selanjutnya. Lalu ada judul. Judul yaitu bagian yang diletakkan di bagian paling atas dan dilihat pertama kali oleh orang. Tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Judul iklan biasanya terletak di bagian paling atas dari teks iklan, namun tidak selalu di atas. Judul biasanya dibuat agar dapat dilihat pertama kali oleh orang, biasanya dibuat besar dan tebal. Lalu ada subjudul. Berisi nama produk atau jasa, yaitu bagian yang berisi tentang nama produk atau jasa yang akan ditawarkan. Hal ini sekaligus sebagai pengingat agar konsumen selalu menggunakan produk tersebut. Subheadline ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting. Berikut ini penjelasan dari saya tentang struktur teks iklan. Saya Mindy Frendita dari kelas 12 Form 1, absen 35. Apabila penjelasan saya dalam video ini ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.